Kalau lo mulai dari angka 0, gimana caranya lo bisa sampai ke angka 100? Ya lo harus melangkah satu demi satu kan? Ada sih beberapa hal yang bisa bikin lo lebih cepat sampai. Misalnya, kalau lo jenius, lo kejam gak punya hati, atau lo ganteng dan punya karisma, plus tahu banget apa yang lo mau. Tapi, walaupun lo punya beberapa hal itu, gak semua hal itu cukup buat lo. Jadi, gimana dong cara lo bisa kaya? Jawabannya lo harus sabar, lo melangkah aja dulu. Tapi ingat, gak semua yang lo bangun bakal langsung kelihatan di rekening bank lo ya. Membangun kekayaan itu sama juga kayak lo sedang membangun diri lo sendiri. Ini perlu proses. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk, kita mulai. Semuanya diawali dari mindset. Mengubah pola pikir atau keyakinan itu memang susah sih. Tapi bukan yang paling susah. Karena prosesnya adalah melawan pikiran yang impulsif dan godaan. Lo latih diri lo buat bilang enggak ke diri sendiri, dan lo latih diri lo buat mempertanyakan apa yang lo pikirin. Semakin awal lo mulai, semakin mudah buat ngegali kebiasaan buruk lo soal uang dan ganti dengan yang lebih baik. Dan lo bisa mulai sekarang juga. Jadi, ini yang harus selalu lo ingat. Pertama, uang itu alat, bukan tujuan. Melihat uang sebagai alat bakal bantu lo paham gimana cara pakai uang buat bikin lebih banyak uang, bukan cuma buat dibelanjain. Dengan mindset itu, lo jadi lebih gampang untuk narik uang dari belanja dan dipakai buat invest, karena rasanya enggak ada yang hilang. Kedua, lo main jangka panjang. Membangun kekayaan itu boring, oke? Memang butuh waktu lama, dan awal-awalnya, lo mungkin merasa kayak jarum indikatornya enggak bergerak sama sekali. Jadi lo harus latih diri buat jadi super sabar. Ketiga, lo bisa belajar apa aja yang lo butuhin buat sukses bangun kekayaan. Uang itu enggak denger alasan lo. Dia enggak punya kemampuan buat merasa kasihan sama lo yang hidupnya susah dan enggak punya pendidikan keuangan, oke? Kalau orang lain bisa belajar, lo juga pasti bisa. Selanjutnya, action. Kalau lo ngulang-ngulang kalimat ini terus-menerus, action, action, action. Atau lo ngulang mantra-mantra yang lo buat sendiri tentang kekayaan yang lo pengen bangun. Lo akan mulai nyadar kalau beberapa pekerjaan akan mulai terasa lebih mudah, kayak mikirin sumber pendapatan lain atau jadi kreatif buat cari duit selain dari pekerjaan utama lo. Jadi mulai terasa kayak kebiasaan aja. Lo akan mikir 2 kali sebelum gesek kartu buat beli barang impulsif, dan ini juga akan jadi hal yang normal-normal aja. Lo akan cari cara yang lebih murah buat lo bersenang-senang supaya lo bisa invest apa yang lo tabung, meskipun cuma sedikit. Ini semua akan jadi bagian dan kebiasaan dari hari-hari lo. Tindakan-tindakan ini memang kecil sih, dan hampir enggak kelihatan pada awalnya. Dan ini juga bukan perubahan total. Tapi, ini tentu saja akan mendatangkan hasil seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, perilaku. Nah, sekarang sifat lo dan cara lo ngeluarin stres serta ngerasa santai dan bahagia sudah mulai berubah. Kadang kebanyakan orang ngilangin stres malah dengan cara yang buang-buang uang. Belanja, makan, traktir diri sendiri, pijat, atau pergi liburan. Gak akan ada habisnya kan? Apalagi kalau lo stresnya 3 kali sehari. Dijamin lo bisa bangkrut kalau begini terus. Kalau mindset lo berubah, tindakan lo berubah, dan cara lo ngatasin stres juga bakal berubah. Lo bakal ngerasa kalau invest itu lebih menyenangkan daripada lo ngabisin uang yang gak jelas. Lo bakal jadi kreatif buat mikirin cara gimana lo bisa ngadepin tantangan-tantangan emosional yang muncul. Bill Gates suka baca buku. Warren Buffett main ukulele. Jack Dorsey, dia running. Intinya, lo butuh sesuatu yang bisa lo lakuin tanpa lo harus keluarin duit. Dan setelah lo nemuin itu, semuanya jadi sedikit lebih gampang. Selanjutnya, distribusi penghasilan. Gimana lo bakal spend uang lo pas lo lagi usaha buat lo bisa jadi kaya? Idealnya, seharusnya lo abisin 30% dari gaji buat nabung, 30% buat sewa. Tapi, sekarang ini lo lagi usaha buat bangun kekayaan, bukan cuma sekedar nyicil kebutuhan minimal. Jadi hal pertama yang lo harus lakuin adalah dapetin kerjaan yang bagus, yang bisa ningkatin tabungan lo. Terus lo perlu kerjaan tambahan, buat nabung lebih banyak lagi. Setelah itu, lo perlu ngehemat. Dan yang terakhir, lo harus mulai invest di properti biar lo terbiasa punya aset. Persentase pembagian uang lo bisa tetap sama, tapi lo harus terus nambahin jumlahnya dengan cara kerja keras.
Selanjutnya, visi. Sekarang setelah lo ngebentuk kebiasaan yang bisa jalan otomatis sesuai cara lo buat ngeluarin uang, nabung, dan investasi, lo udah punya sistem yang jelas. Dan setelah lo punya itu, lo mulai sadar betapa pentingnya buat ngasilin lebih banyak. Dan lo mulai sadar juga, buat ngasilin lebih, lo gak bisa terikat sama waktu. Lo bisa aja ambil kerjaan kedua, itu nambahin penghasilan. Tapi itu juga ada batasannya. Lo harus cari cara buat nembus batasan penghasilan itu. Itu butuh semacam visi. Beberapa ide. Sesuatu yang mungkin dianggap gila sama orang lain. Lo gak perlu bisnis buat bangun kekayaan. Lo gak harus jadi pengusaha. Tapi itu bakal mempercepat perjalanan lo. Bahkan kalau lo gak sukses di awal, yang menurut statistik kebanyakan orang emang gak. Lo tetap bakal belajar banyak soal gimana orang beli dan keluarin uang, apa yang dibutuhin buat jalanin perusahaan, dan kerja keras yang dibutuhkan buat bangun kekayaan. Selanjutnya, antusias. Dengerin ya, perjalanan lo bakal gila. Dan satu-satunya cara lo bisa berhasil adalah kalau lo sangat antusias buat mencapainya. Yang baik, yang buruk, rintangan, kebangkitan, lo harus masukin antusiasme ke setiap bagian. Ambil kerjaan kedua biar lo bisa nambahin buat invest. Lo harus semangat buat mulai bisnis baru supaya lo bisa nembus batas penghasilan lo ya sekarang. Cari kebahagiaan dalam prosesnya, meskipun kayaknya agak gila. Rasa takut dan keraguan pasti bakalan ada. Tapi, gak peduli apapun itu, lo harus dorong diri lo dengan semangat dan antusias lo tentang masa depan dan apa yang lo pengen capai. Selanjutnya, memperhitungkan risiko. Siapapun yang sekarang sukses bakal bilang kalau jalan mereka gak selalu mulus. Kalau lo mau bangun kekayaan, lo harus berani ambil risiko. Meski kadang, risiko itu bakal ngejatuhin lo. Lo pernah jatuh, dan lo bangkit lagi. Dengan begini, lo jadi bakal lebih gampang buat bangkit lagi kalau lo jatuh lagi. Lo harus terbiasa sama yang namanya risiko. Lo gak bakal nyampe tujuan kalau rasa takut masih mendominasi. Hitung semua risiko dengan tepat, dan nanti cerita lo pasti bakal mirip sama orang sukses lainnya. Selanjutnya, ambil lompatan. Lo ngabisin 10 tahun pelan-pelan bangun kekayaan, dengan lo invest, beli properti buat aset, dan mulai bisnis kecil buat belajar. Setelah itu, bakal ada momen di mana lo lihat kondisi keuangan lo dan sadar kalau lo udah beneran ada di jalur menuju kebebasan finansial. Ini adalah titik balik lo. Kalau lo terus jalan dengan cara kayak gini, masa depan lo akan aman. Tabungan pensiun lo bisa ada lumayan lah. Tapi kalau lo berani ngegas buat naikin level permainan, lo punya kesempatan buat melipat gandain apa yang lo punya dalam waktu yang jauh lebih cepat. Jadi, lo harus ngapain? Lompat, ambil risiko buat nyampe ke tujuan lebih cepat, atau main aman, tapi mungkin gak bakal sampai ke puncak impian lo? Jawabannya jelas, lo lompat. Karena itu satu-satunya cara buat naik ke level berikutnya. Selanjutnya, jangan berhenti belajar. Bangun kekayaan itu bukan sesuatu yang lo dapat, terus udah kelar begitu aja. Ini proses yang gak ada habisnya. Dunia terus berubah, peluang juga terus berkembang, jadi jangan pernah berhenti belajar. Lo tetap harus terus kepo. Makin banyak ilmu yang lo punya, makin bagus keputusan yang bisa lo ambil. Pengalaman hidup lo juga bakal makin kaya, dan itu ngaruh ke mindset, tindakan, dan kebiasaan lo. Lo bakal sadar kalau kekayaan itu bukan cuma soal duit yang lo kumpulin, tapi juga pertumbuhan diri dan pengalaman di sepanjang perjalanannya. Jadi, terus belajar, terus berkembang, dan teruslah maju. Karena itulah caranya lo bisa nyampe ke puncak. Selanjutnya, menikmati kesuksesan. Kasih waktu buat diri lo buat ngerasa bangga atas pencapaian lo. Lo udah kerja keras, jadi wajar kalau lo mau nikmatin hasilnya. Mungkin sekarang waktunya buat pergi liburan, yang udah lama lo impikan, atau upgrade sesuatu di hidup lo yang benar-benar bikin lo bahagia. Tapi ingat, semuanya tetap masih harus seimbang. Jangan sampai lo jadi kehilangan fokus sama tujuan besar lo. Tujuan lo bukan cuma buat kelihatan kaya, tapi buat bangun kekayaan yang bisa terus ngasih manfaat bahkan setelah lo nanti berhenti kerja. Ini soal menikmati hasil kerja keras dengan cara yang sadar dan terencana. Lo bisa upgrade hidup lo, tapi pastiin itu bener-bener ningkatin kualitas hidup, bukan cuma sekadar buat gaya-gayaan aja.
pakai uang lo buat sesuatu yang penting, bukan buat pamer. Di tahap ini, lo juga bakal sadar kalau kesuksesan rasanya beda dari yang lo bayangin. Bukan cuma soal duit, tapi juga rasa percaya diri dan kebebasan yang datang dari kestabilan finansial. Lo ngerasa lebih ringan karena gak lagi dihantui ketidakpastian. Ini tentu saja akan berasa luar biasa. Selanjutnya, investasi untuk orang lain. Kekayaan lo pasti juga bakal berdampak ke orang-orang lain yang ada di sekitar lo. Lo udah bisa mulai bantu ngebangun orang lain. Bisa lewat mentoring, mendukung hal-hal yang lo pedulin, atau sekadar membuka peluang buat orang-orang di lingkungan lo. Investasi kayak gini keuntungan emang gak bisa diukur pakai duit. Tapi kerennya, lo ngebantu orang lain, dan seringkali malah bawa peluang-peluang baru juga buat lo di masa depan. Bisa aja lo bantu biaya pendidikan seseorang, modalin usaha keluarga, atau donasi ke sesuatu yang lo percaya bermanfaat. Tapi ada juga yang bentuknya gak kelihatan, kayak mentoring, atau berbagi pengalaman berharga mengenai perjalanan hidup lo. Kalau lo mentoring pengusaha muda, lo gak cuma bantu mereka sukses, tapi juga bantu mereka ciptain lapangan kerja lagi buat orang lainnya. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan menginspirasi. Kalau lo bayarin beasiswa, lo gak cuma bantu satu orang, tapi juga ngebuka peluang buat keluarganya dan generasi setelahnya. Dan investasi ke orang lain tuh biasanya akan selalu memberikan timbal balik, entah itu lewat peluang baru, jadi partner bisnis, atau perspektif baru yang bisa bikin lo berkembang lebih maju. Tapi jangan lakuin ini karena ngarep imbalan ya. Cukup sadar aja kalau setiap kebaikan yang lo kasih bakal balik lagi ke lo dengan cara yang gak lo duga-duga. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan gak akan pernah datang kalau lo gak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.